Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini akan saya bagikan cara memaksimalkan tongkol jagung, buah jagung agar besarnya maksimal, lebih berbobot dan lebih gede ya. Jadi ini karena sudah saya videokan di saat prosesnya. Ini kan dua step ya yang saya pakai, yaitu penaburan dan penyemprotan. Ini saya tunjukkan dulu sampai dalam ya. Untuk varian yang saya tanam ini adalah P27 ya, P27 gajah. Ini buahnya saya lihat besar-besar ya, sampai dalam saya tunjukkan ya. Seperti ini buahnya. Ini untuk jarak tanam yang sama dibandingkan NK Perkasa yang pernah saya tanam, ini lebih tinggi ya posisinya, lebih tinggi-tinggi. Jadi buahnya sampai dalam ini bisa gede-gede. Bahkan yang dekat dengan bangunan ya, terlihat juga masih bagus, bisa gede-gede seperti ini. Ya, ini pun juga besar. Jadi sampai sana saya perhatikan bagus semua ya. Kalau untuk jarak tanam ini sama ya, yang saya terapkan dengan NK Perkasa. Jadi kalau NK Perkasa itu buahnya rendah ya, posisinya di sini, ini lebih tinggi lagi ya, lebih naik. Nah, seperti itu ya buahnya, bagus-bagus. Sekarang saya keluar lagi. Jadi ini sudah saya buatkan ya teman-teman videonya. Jadi yang saya tanam ini adalah P27 ya, gajah. Kalau saya perhatikan kenapa ini kurang diminati, kurang disukai, dikarenakan nyunten ya. Jadi kalau di bibitnya Syngenta itu seperti NK Sumo. Jadi nyunten itu seperti ini ya, kami menyebutnya nyunten. Jadi dari pangkal buah utama itu muncul dua buah yang tidak jadi ya. Ini seandainya dibiarkan, dia ikut makan nutrisi yang seperti ini. Jadi kalau ini kita buang itu beresiko pangkal buah utama ini nanti rawan patah. Jadi terpaksa ini saya biarkan seperti ini ya, biar aman pada bagian pangkal buahnya. Dan ini saya perhatikan sampai dalam pun bagus ya teman-teman, bisa gede-gede. Iya, bisa gede. Jadi yang saya lakukan untuk membooster buah ini dua tahap ya. Jadi tahap yang pertama itu yaitu yang ditabur dengan yang disemprot. Untuk videonya sudah ada ya, karena di saat saya melakukan proses membooster itu sudah saya videokan ya. Ini alhamdulillah saya lihat sampai dalam pun buahnya bagus ya, bisa gede-gede. Jadi karena sudah ada videonya, saya sisipkan ya videonya. Harga jagung tinggi ya teman-teman ya. Jadi harga jagung melambung tinggi. Inisiatif ini saya melakukan booster pada buah ya. Jadi kalau di sebelumnya setelah saya melakukan pupuk lanji kedua kali, itu tinggal nyembreti terus panen ya. Ini seandainya tidak saya booster pun buahnya juga bisa gede-gede ya. Karena dari batang ini sudah terlihat gede-gede ya. Nah, seperti ini. Jadi batangnya ini gede-gede. Nanti sudah pasti kalau pada bagian buah akan gede. Tetapi ini tetap saya lakukan booster karena harganya melambung tinggi ya untuk harga jagung. Ini untuk rambut jagung ini sudah hampir sirup ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah hampir sirup, ini sudah bisa dilakukan penyemprotan. Pupuk yang saya pakai ini yang ditabur di tanah, saya menggunakan KCL ya. Jadi ini kalium, kandungannya tinggi ya, ini 60%. Ini cukup saya tabur-taburkan di sekitaran akar ya. Nanti kan ini akar kurung ya, akar kurung. Dia nanti akan mengambil, karena kondisi di tempat saya ini sorenya gerimis, jadi nanti langsung meresap ke sana. Dan kalau tanaman yang sudah gede ini kan akarnya jauh ya, tidak seperti tanaman yang kecil. Jadi ini naburnya cukup sedikit-sedikit aja ya. Nah, cuma segitu aja. Nah, jadi naburnya cuma gini. Ini. Nah, seperti ini. Nanti kalau ini kan kondisinya tidak kena panas ya, meskipun panas terik ini tetap lembab seperti ini. Jadi nanti dia akan meresap ke sana.
Terus pupuk ini tujuannya adalah membooster buah ya. Jadi kalau posisinya setelah berbunga ya, mulai sirep, ini fokus ya, langsung masuk ke buah. Mau piye nggih? Wes sing aja ngomong kaya. Nah, bisa terus meneh ngerabuke to. Tak deloke. Sing kulon mau. Jadi ini pada bagian dalam ya, sehat, subur. Pupuknya cuma sedikit seperti ini ya. Jadi diharapkan nanti ini buahnya itu bisa besar ya. Ini kan baru saja sirep. Yang saya pakai untuk menyemprot sprayernya ini ya. Ini sprayer dengan penggeraknya mesin bensin 2 tak. Ini kapasitasnya 20 liter. Ini pernah saya review. Tapi nanti akan saya pakai sekitar 16 liter saja ya, karena berat ya kalau saya penuhi. Terus bahan utama yang untuk membesarkan buah ini adalah fosfat dan kalium. Ini MKP ya, dari Pak Tani, ini pupuk impor. Ini ya, kandungannya fosfatnya tinggi ya, 52, dengan kaliumnya 34. Jadi bahan utamanya ini ya, ini dan perekat. Jadi kalau perekat, teman-teman bisa menggunakan sabun cuci piring ini. Kalau ingin lebih baik lagi memakai seperti itu ya, ini bawaan dari Gandewa. Yang ini perekat beli di toko pertanian, ini lebih bagus lagi ya dibandingkan ini. Jadi bahan yang utama adalah MKP ini. Terus ini saya beri tambahan, ini adalah Gibro Panen. Ini zat PT ya, zat pengatur tumbuh. Ini kandungannya asam gibrelat 20%. Jadi teman-teman bisa menggunakan Gibro yang biasa ya, yang 10 SP. Tapi kalau 10 SP itu kandungannya asam gibrelatnya 10% saja, atau bisa menggunakan juga GA3. Tetapi kandungannya enggak seberapa dibandingkan Gibro Panen ini. Terus yang sudah ada di sini ini sudah bagus ya untuk 3 ini untuk membooster buah jagung biar gede. Tapi di sini yang saya lihat yang belum ada, masih kurang, itu belum ada unsur mikronya. Jadi karena belum ada unsur mikro, maka saya ikutkan ini juga ya. Ini NPK dari Pak Tani. Saya pakai segelas. Jadi kalau umur jagung gede, kalau kita beri 1 gelas lebih pun, 1 gelas sepertiga ya, itu pun enggak apa-apa, enggak masalah ya. Jadi kandungan dari NPK 1616 ini ya, ini kalau masalah fosfat dan kalium itu sudah tinggi ya. Jadi fosfatnya sudah 52 dan kaliumnya sudah 34. Sedangkan ini cuma 16 saja. Tapi yang saya butuhkan di sini adalah unsur mikro ini ya. Jadi tanaman jagung itu dalam unsur mikronya itu yang dibutuhkan tidak seberapa banyak ya. Tetapi kalau enggak ada, sampai kekurangan itu buahnya pun juga tidak bagus. Jadi maka dari itu saya ikutkan pupuk NPK ini. Jadi untuk pencampuran seperti ini biar merata, teman-teman sediakan ember ya. Bentar saya ambilkan ember. Nah, ini ya. Jadi saya sediakan ember untuk mengaduknya di sini ya. Jadi NPK ini 1 gelas dimasukkan di ember sana, nanti diaduk ya. Terus MKP, untuk MKP ini penggunaannya untuk 1 tangki 16 liter, saya biasa menggunakannya 2 sendok ya, 2 sendok makan. Jadi kalau 2 sendok makan itu kurang lebihnya sekitar 70 sampai 80 gram ya. Nah, 2 sendok segini ya. Ini mudah larut dalam air. Jadi untuk MKP ini kan 1 kilo ya, 1 kilogram. Ini kurang lebihnya bisa untuk sekitar 10 tangki sampai 12 tangki. Jadi gibronya terus perekatnya kita aduk sini, baru dimasukkan sini. Nah, untuk pelekatnya ini pakai tutupnya bisa tutup Gramoxone ya, untuk ukuran segini.
hampir penuh. Nah, lepas itu diaduk. Ini yang buah utama sudah sudah sirep ya. Segitu pula saya lihat pada bagian dalam itu sudah banyak yang sirep ya, sudah menghitam. Jadi saya lakukan penyemprotan. Nah, ini enggak ada yang megangkan ya teman-teman. Jadi untuk menyalakannya ini tinggal tarik nih ya, tuas nih ya. Nah, begini ya perkembangannya setelah saya semprot. Jadi ini hari-hari hujan ya, saya pakai payung ini. Lihat airnya itu ya. Jadi waktu hujan itu diusahakan setelah hujan itu airnya bisa pergi ya. Yang terpenting itu ya tumbuhannya. Besar. Jadi ini 5 hari setelah saya lakukan semprot. Jadi menyemprot seperti apa itu? Untuk pemupukan serta menggunakan ZPT itu bisa diaplikasikan waktu 1-2 biji muncul bunga ya teman-teman. Tapi kalau ini agak telat ya, tetapi nggak apa-apa, tetap bisa ya. Jadi saya aplikasinya di waktu sesudah bunganya sirep. Nah itu tadi ya videonya teman-teman, cara membooster buah dari jagung agar ukuran tongkolnya ini besar dan bijinya hasilnya itu lebih berbobot. Jadi kalau untuk buahnya ini saya lihat bisa gede-gede ya, bisa seperti ini. Jadi agar tongkol jagung bisa besar maksimal itu dipengaruhi dari banyak hal ya. Tetapi dengan cara di booster seperti ini setidaknya bisa memaksimalkan dari buah jagung ya. Jadi kalau yang seperti ini kan gede ya, dilihat ini gede, ini karena ditunjang dari batang yang gede pula. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau dengan cara di booster ini setidaknya yang batang kecil itu bisa gede ya. Contohnya kalau yang ini kan sudah terlihat ya besar-besar seperti ini. Nah, seperti itu juga gede-gede. Dan jadi kalau yang kecil seperti ini wajar ya kalau tanaman jagung itu ada yang kecil seperti ini. Ini kalau ukuran batangnya cuma 1 jari ya, tetapi untuk hasilnya pada bagian atas ini sudah seperti ini ya. Jadi sudah bisa memaksimalkan dari buah jagung. Pada kalau dari dari batangnya ini sangat kecil ya, cuma sebesar jari telunjuk. Jadi setidaknya dengan cara di booster seperti ini bisa memaksimalkan buah dari jagung meskipun batang jagungnya kecil ya. Itu buahnya bisa maksimal. Dan untuk membooster seperti ini teman-teman bisa mengaplikasikannya di saat menjelang bunga ya, 1-2 biji baru muncul bunga itu belum proses penyerbuan ya, bisa dilakukan booster. Jadi untuk buah jagung agar bisa besar maksimal ini ditunjang oleh batang jagung yang besar pula. Jadi bagaimana caranya agar batang jagung ini bisa besar ya. Jadi banyak faktor yang menentukan. Jadi di sini kalau pengalaman saya menanam di kebun dan di sawah serta saya mengamati dari tanaman jagung punya teman-teman di sekitar saya itu 4 faktor ya yang menentukan. Jadi di sini poinnya akan saya bagikan satu saja dulu ya, nanti kelanjutannya akan saya buatkan videonya khusus ya. Jadi faktor yang pertama adalah cukup sinar matahari. Faktor yang kedua itu adalah tercukupinya nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman jagung. Yang ketiga itu adalah lahan, persiapan lahan itu di sawah atau di kebun. Jadi lahan dipersiapkan agar cocok untuk tanaman jagung. Terus yang keempat adalah perawatan. Jadi perawatannya itu banyak ya, termasuk juga perempelan seperti ini. Ini kan sudah dirempel. Jadi di sini saya bagikan satu tentang pentingnya cahaya matahari ya. Jadi kalau teman-teman menanam jagung diusahakan jangan sampai ada naungan pohon ya. Seandainya punya pohon, entah itu pohon jati, sekiranya menaungi bisa dirempel dulu ya. Jadi agar sinarnya bisa menyinari tanaman jagung. Nah, jadi ini kalau ada sepetak tanah, ada
ada yang ternaungi, ada yang terbuka. Meskipun penanamannya itu 1 hari, 1 hari selesai, terus pemupukannya sama ya, sama rata. Tetapi pada bagian yang ternaungi itu sudah pasti batangnya akan kecil dan buahnya pun juga ikut kecil ya. Jadi karena sinar matahari untuk tanaman jagung ini butuh sinar matahari full, untuk itu perlu kita perhatikan dalam jarak tanam ya. Jadi jarak tanam kita gunakan jarak tanam yang ideal, tidak terlalu renggang, tidak terlalu rapat. Jadi kalau terlalu renggang, jaraknya itu jarang-jarang, memang ya nanti batang jagungnya ini akan besar-besar ya. Besar-besar, gede-gede, tetapi ke minusnya itu nanti dalam satu petak ya, itu nanti populasinya jarang ya, dan buah yang kita dapat juga tidak banyak. Terus kekurangan yang kedua itu nanti sinar mataharinya sampai ke tanah sehingga rumputnya yang di bawah pada bagian tanah itu lebat ya. Terus kalau penanaman kita terlalu rapat, kalau nanamnya rapat, lebih rapat dari ini, nanti yang terjadi batang jagungnya akan kecil-kecil ya, kecil-kecil karena dia berebut sinar matahari semenjak umur 1 bulan ke atas, dia kurang sinar matahari, sehingga kalau batangnya kecil maka buahnya pun juga tidak sempurna. Jadi untuk perinciannya banyak ya, akan saya buatkan video tersendiri ya untuk membuat batang jagung ini agar bisa besar. Jadi ini berdasarkan dari pengalaman saya sekaligus dari pengamatan saya dari sekitar ya. Karena ini videonya agar tidak terlalu panjang ya, karena banyak video yang saya sisipkan. Dan saya rasa videonya ini saja dulu ya teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai selesai. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.